Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Tarumanegara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Dengan saya Ailena Tania. Dengan saya Michelle. Saya Fernanda Jayani. Di sini kami akan melakukan kunjungan dan wawancara ke perusahaan PT Spirit Adi Utama Prudensial. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Hendra. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Tarumanegara. Dengan saya Ailena Tania dan teman saya Fernanda Cahyani dan Michelle dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pertama-tama bolehkah Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri? Nama saya Hendra. Saya statusnya di sini sebagai agency director. Kebetulan saya di industri ini mulai dari 2003. Jadi saat ini saya sudah hampir 20 tahun di industri asuransi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michelle. Selanjutnya saya akan memulai pertanyaan pertama. Bagaimana profil perusahaan asuransi Prudensial PT Spirit Adi Utama? Perusahaan kita berdiri sejak 2004 di sini, sedangkan kalau kantor pusat dari tahun 1848 di UK. Nah, saya kebetulan waktu itu di 2003 join masih di kantor Raja Wali di Kuningan. Yang kedua, bagaimana cara kerja dari perusahaan Prudensial ini? Prudensial mengumpulkan premi ataupun perlindungan dari masyarakat dalam jumlah yang nilainya ratusan juta atau miliaran. Kemudian dari nasabah-nasabah perorangan ini akan dikumpulkan, kita akan alihkan resiko lagi ke perusahaan reasuransi yang lain. Jadi kita mirip kayak yang melakukan retail ke nasabah perorangan. Seperti itu. Kira-kira kapan waktu terbaik untuk membeli produk asuransi? Asuransi itu dibeli di saat kita masih produktif dan di saat kita masih sehat. Kenapa begitu? Karena di saat kita masih produktif, kita mampu untuk membayarkan preminya dan kita juga mampu menyisihkan uang untuk membeli manfaat asuransi ini. Terus kenapa harus sehat? Salah satu syarat. Kalau sehat, artinya perusahaan asuransi butuh kita. Sedangkan kalau sudah tidak sehat, tidak ada perusahaan asuransi yang mau menerima kita sebagai calon nasabahnya. Bagaimana cara memilih produk asuransi yang tepat untuk kita? Nah, tugas saya sebagai agent dan perusahaan PT Spirit Adi Utama itu adalah mengedukasi customer dengan memberitahukan jenis asuransi apa yang harus diambil. Misalnya untuk kalian yang usianya 20-an, itu sebaiknya ambil asuransi kesehatan. Nah, karena apa? Karena itu yang paling banyak diklaim oleh orang-orang. Sedangkan kalau misalnya nanti udah lulus kerja, ada uang lebih besar, harus ambil manfaat sakit kritis misalnya. Nah, bila nanti ada alokasi dana lebih besar lagi, ambil manfaat perlindungan untuk meninggal dunia. Jadi dipilihkan atau membantu memilih atau kita mengedukasi supaya bisa memberikan informasi sesuai kebutuhan kalian. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fernanda Cahyani. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Fernanda Jayani. Saya akan memulai pertanyaan kelima. Apa sih perbedaan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa? Oke. Asuransi kesehatan itu biasa cover seperti model BPJS ya. Karena kan BPJS itu kan cover kalau rawat inap. Tapi bedanya BPJS juga bisa rawat jalan. Kalau di sini di Prudential hanya cover rawat inap saja atau rawat jalan pasca rawat inap. Nah, sedangkan kalau asuransi jiwa itu hanya cover bila nasabah terkena resiko meninggal dunia, maka akan muncul manfaat uang pertanggungan untuk ahli waris. Selanjutnya, berapa limit pertanggungan atau total nilai klaim yang diterima?
Prudential dengan produk yang terbaru, kartu hitam Black Card, itu cover minimal 10M. Sebelum produk ini lahir, dulu covernya senilai ratusan juta, hanya senilai sebuah mobil. Dan waktu pertama kali keluar, itu hanya cover nilainya hanya jutaan aja. Jadi dari awal keluar sampai sekarang, Prudential sudah berevolusi produknya dari cover jutaan, ratusan juta, sekarang covernya miliaran. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Aileen Natania. Baik, saya Aileen Natania. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah asuransi kesehatan bisa digunakan di semua rumah sakit? Ya, bila rekanan, maka sistem klaimnya cashless. Tapi bila non rekanan, itu sistem klaimnya reimburse. Jadi nanti yang reimburse nasabah bayar dulu, baru diajukan klaimnya ke Prudential. Sedangkan kalau cashless, cukup kasih kartu hitam. Kartu hitam itu dipakai untuk jaminan. Nanti begitu selesai perlindungan atau sudah sembuh, tinggal keluar, nggak usah bayar apa-apa. Bagaimana cara mengklaim asuransi kesehatan? Kalau misalnya nasabah ada kondisi yang seperti demam berdarah, tipes, atau muntaber, itu tinggal masuk rumah sakit rawat inap. Nah nanti di sana kasih lihat kartunya, setelah kasih lihat kartu, ya udah, berarti cashless. Tapi kalau nasabah yang di rumah sakit non rekanan, maka harus bayar dulu, nanti baru reimburse. Berapakah premi yang harus dibayarkan? Apakah ada standar premi yang diberikan oleh perusahaan? Jumlah besaran premi yang harus dibayarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan manfaat yang diambil. Terus juga usia dia di saat membeli uang pertanggungan itu. Terus juga sesuai dengan kebutuhan yang diambil, beberapa manfaat atau hanya satu manfaat saja. Dan umumnya semakin banyak manfaat yang diambil, otomatis besaran premi akan semakin besar. Namun dari saya standarnya adalah kita harus menyisihkan 10-20% dari penghasilan, sehingga itu untuk mengurangi resiko terjadi yang tidak kita inginkan. Bagaimana jika seseorang lupa membayar premi asuransi? Nah, untuk kasus ini paling sering terjadi ya, terutama nasabah lupa karena alasannya macam-macam. Kalau untuk polis tradisional, biasanya itu premi perlindungan akan lapse. Lapse itu artinya tidak dilindungi atau tidak akan di-cover oleh perusahaan asuransi di saat telat bayar atau lupa bayar. Sedangkan untuk polis unit link, biasanya nasabah diberikan nasabah cuti premi. Dan selama cuti premi itu, selama ada nilai investasi, nasabah bisa dilindungi walaupun dalam masa cuti premi atau lupa store. Begitu kira-kira. Oke, baik, sesi wawancara hari ini telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenaan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까. Falling you. 운명처럼 너를 falling 또 나를 부르네 calling 헤어나올 수 없어 제발 homie